apa lagi? Bertemu lagi di channel TV Pelangi Jimbaran. Baik, kalian sudah siap? Sudah gak sabar lagi? Jangan lupa, siapkan alat tulis dan buku semuanya. Oke anak-anak? Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi sayang. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Pastinya Ibu berharap kabar kalian sehat selalu sayang, ya. Nah, walaupun kita belajar dari rumah atau di rumah, kalian harus tetap semangat, ya. Dan Ibu akan tetap terus berdoa semoga kita secepatnya akan tatap muka bertemu belajar di kelas seperti biasa, ya. Tapi walaupun kita sementara ini karena memang pandemi, kita belajarnya dari rumah, tapi ingat harus tetap semangat karena Bu Tika pasti akan semangat terus memberikan pembelajaran untuk anak-anak Ibu, ya, khususnya kelas 3. Oke sayang? Nah, di sini Nak, kita akan belajar di pembelajaran kedua subtema 1, tema 2. Oke, jangan lupa tema 2 kita loh. Nah, kalian juga harus semangat. Kita sudah sampai di tema 2. Berarti kurang 2 tema lagi yang kita harus akan pelajari. Bersama Ibu, walaupun kita belajarnya step by step, tapi kalian harus semangat, harus pasti kita belajarnya. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ingat sayang, Ibu selalu di pembelajaran Ibu, di video pembelajaran Ibu selalu mengingatkan. Kalian jangan pernah bingung, kenapa sila kedua terus ya Bu selalu sampai belakang? Iya, karena apa? Setiap pembelajaran subtema 1 sampai nantinya subtema 4 itu tetap berkesinambungan. Alurnya tetap sama. Hanya memang nanti hanya diubah itu tempatnya. Misalnya perilaku kita sesuai dengan sila kedua di rumah ataupun nanti di sekolah. Itu hanya alurnya atau tempatnya yang berubah, tapi temanya tetap sama. Jadi anak-anak gak usah bingung, aduh bagaimana ini, jangan bingung. Ada ibu yang akan nanti membantu kalian untuk belajar. Oke, sekarang anak-anak buka bukunya halaman 8 ya Nak. Dibuka semuanya halaman 8. Tapi semangat loh, harus semangat gitu ya. Kita harus memotivasi diri kita sendiri. Ibu hanya motivator kalian. Nanti kesuksesan anak-anak sendiri ya nantinya yang menentukannya, bukan ibu. Mama, papa itu hanya motivator. Yang bisa kalian untuk menuju sukses itu diri kalian sendiri. Jadi mulai sekarang apapun itu, walaupun soal itu sesulit apapun, kalian harus tetap semangat gitu. Ditumbuhkan dari dirinya sendiri. Tidak ada kata atau tidak ada soal itu susah. Selalu soal itu ada jawaban. Tidak mungkin ada pertanyaan, tidak ada jawaban. Itu mustahil. Tidak ada orang yang bikin seperti itu. Ya, perlu kalian ingat itu. Jangan ada kata susah, Bu. Ya susah beneran. Jadi kalian bilang, ini pasti di sini ada caranya. Selalu berpikir seperti itu, terus-menerus berpikir seperti itu. Ibu juga kenapa Ibu bisa memberikan itu ke kalian? Sebelum kalian kelas 3, Ibu juga pernah mengalami kelas 3. Jadi Ibu akan share, Ibu akan memberikan saran, solusi untuk anak-anak Ibu. Jadi kalian jangan pernah pesimis atau harus, aduh gimana susah. Harus optimis terus. Jangan pernah menganggap semuanya itu susah. Udah kelas 3 ini pasti susah. Enggak seperti itu. Tidak semudah yang kalian bayangkan. Daily, kalian harus belajar itu setiap hari. Nggak mungkin langsung besok ulangan belajar, nggak akan masuk. Tidak akan masuk. Ibu jamin itu tidak akan masuk. Setiap hari belajar.
belajar membaca. Misal nih kalau hari libur, dihafalkan perkaliannya. 1 kali 2, 2. Mulai dari 2 dulu. Itu caranya. Ya, itu caranya kalau kalian ingin menjadi anak yang pintar, sukses, membanggakan orang tua. Pastinya kalian mau nak seperti itu. Ingin membuat bangga khususnya orang tua. Ingin membuat orang tuanya itu besoknya nanti di hari tuanya kelak orang tuanya bangga lihat anaknya bisa sukses. Dimulai dari sekarang. Oke? Di sini ada Sinta dan Irma membuat sendiri alat untuk bermain pita berputar. Mereka menggunakan bila bambu dan pita. Halaman 8 tolong dibuka. Ibu akan memberikan satu persatu, mengulas satu persatu apa isi dari sila kedua. Mereka saling membantu saat membuat alat untuk bermain. Mereka telah melakukan perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lambang sila kedua Pancasila adalah tali rantai. Di tema 1 di halaman 10 kalau tidak salah itu ada semuanya. Silanya dan lambangnya. Isi Pancasila beserta lambangnya di sampingnya. Itu ada semua di situ. Ingat, selalu berkesinambungan ya. Anak-anak perlu ingat itu ya sayang ya. Jadi jangan pernah bingung. Oh ya, Bu Tika pernah bilang, kalau memang belajar K13, belajar tema itu tidak pecah satu-satu, tidak per mapel, melainkan di-combine semuanya dan selalu beriringan, berkesinambungan. Ya sayang ya, Ibu mengulang kembali lagi kita di halaman 8. Nah, tali rantai lambang sila kedua Pancasila terdiri atas mata rantai berbentuk persegi dan lingkaran. Mata rantai pada lambang sila kedua Pancasila melambangkan manusia. Mata rantai persegi melambangkan laki-laki. Mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan manusia yang saling membutuhkan. Manusia perlu bersatu agar menjadi kuat. Lambang tali rantai menunjukkan bahwa hubungan antar manusia perlu dijaga. Hubungan tersebut perlu dijaga agar tercipta persatuan dan kesatuan. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ada 3 perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya kan? Saling membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan. Ini yang kita ulas tetap terus di rumah. Ibu kenapa kok di rumah ya Bu? Karena sebenarnya rumah itu pendidikan pertama yang kalian peroleh sebelum anak-anak memasuki jenjang sekolah. Kalian dididik dari rumah oleh orang tua kalian. Maka dari itu, anak-anak harus mematuhi, menaati, dan bahkan melaksanakan apa yang sudah dinasihati oleh orang tua kalian. Melaksanakannya itu harus, ya sayangnya, nggak dipatuhi saja dan harus dilaksanakan. Apa yang dikasih tahu orang tua, apa yang sudah dinasihati orang tua, itu yang harus dilaksanakan dengan ikhlas. Karena orang tua pastinya ingin yang terbaik untuk anaknya. Pasti itu. Ingin selalu yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak mau yang terbaik untuk anaknya. Tidak menginginkan anaknya kena sesuatu yang tidak baik. Itu orang tua kalian memastikan semuanya. Apakah saya tidak bisa mengeluarkan pendapat saya, Bu? Bisa. Sangat bisa. Catatan dari Ibu. Kalau memang itu tidak sesuai dengan hatikan anak-anak bisa mengatakan itu isi hatinya dengan berbicara yang baik, yang sopan. Mama atau Pa
bisa kita duduk berdua. Saya tidak sukanya di sini loh. Saya tidak membantah. Nanti dari orang tua kalian akan menjelaskan dampaknya atau memberikan solusi dari apa yang sudah diberikan tadi. Orang tua lebih mengerti dan memahami anaknya. Maka dari itu, anak-anak harus tetap patuh taat sama orang tua, terutama ibu. Jangan kalian membuat hati seorang ibu atau ibu kalian menangis. Ingat, anak-anak lahir dari seorang ibu 9 bulan di perut ibunya. Itu berat, capek. Belum lagi nanti melahirkan. Itu taruhannya nyawa. Mama kalian tidak meminta balasan apapun sepeser pun dari kalian. Tidak meminta loh. Malah senang sekali bisa mempunyai anak. Jadi apa yang kalian bisa berikan ke orang tua? Ya terutama menuruti nasihat atau nurut sama orang tua. Itu yang anak-anak harus lakukan. Kalau memang tidak berkenan atau ada sikap yang tidak berkenan, bisa bicara dengan baik-baik kepada orang tuanya. Ya. Dan kedua, saling menghormati antara anggota keluarga. Ini kalau saling menghormati berarti kita jatuhnya ke orang yang lebih tua. Memang iya, orang yang lebih tua kita harus menghormati. Dan yang nomor 3, anak orang yang lebih muda atau adik itu yang kita harus sayangi. Itu PPKN selalu mengajarkan di pembelajaran 2, di pembelajaran 2, itu loh terus yang diajarkan. Perilaku terus yang selalu diulas satu persatu. Sifat, sikap, perilakunya, attitude-nya, cara berbicaranya, sifat sikapnya, bagaimana kita ke orang tua, bagaimana sikap kita ke adik kita, bagaimana sikap kita ke kakak kita. Semuanya dipelajari loh di pembelajaran tema 1 dan tema 2. Berarti dengan kata lain kita harus perbaiki perilaku kita kan? Iya enggak? Maka dari itu kalian harus tetap semangat untuk memperbaiki, dikoreksi sendiri. Misalnya kalau mamanya, koreksinya bagaimana kalau kalian kan masih kelas 3. Biasanya kalau mamanya marah itu biasanya atau papanya marah itu. Berarti ada yang tidak baik dari sikap saya. Jangan marah kalau dikasih tahu. Berarti saya tadi melakukan kesalahan loh. Itu loh. Bukannya orang tuanya ini bagaimana, tidak. Berarti saya di sini melakukan kesalahan. Jangan marah dulu. Jangan nangis atau ngambek bagaimana. Oh, kalian harus bisa berpikir seperti ini. Kalian udah kelas 3. Saya mengingatkan kembali kelas 3. Ya, bukan kelas 2 dan kelas 1. Ya, kita sudah kelas 3. Kelas 3 akan menuju level yang akan lebih tinggi lagi, yang akan lebih sulit lagi. Kita akan memasuki kelas 4, 5, dan 6. Di situ kita harus belajar semuanya. Ya, anak-anak harus diperbaiki. Kalau ada teguran atau baik nanti dari Ibu Tika, berarti dari situ ada kesalahan, ada yang salah dalam diri kalian. Ada yang salah dalam sikap dalam sikap atau perilaku anak-anak. Itu contohnya misal. Kalau papanya memberikan atau mama memberikan nasihat, berarti ada yang salah. Kalian harusnya mendengarkan dengan baik. Oh, di sini letak kesalahan saya. Secepatnya, detik itu juga kalian harus merubah menjadi lebih baik lagi. Itu perilaku terus yang kita bahas ya. Ya sayang ya. Jadi itu isi dari pembelajaran 2 subtema 1. Silakan anak-anak bisa membuka channel YouTube Kembali Pelangi Jimbaran kalau nantinya anak-anak belum memahami ya. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian semuanya. Dan semoga anak-anak nantinya bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan.
Ingat, sebelum difoto, sebelum dikumpulkan, dibaca lagi tugasnya, dikoreksi terlebih dahulu. Tidak ada salahnya kita double check lagi. Tidak ada salah, lebih baik seperti itu. Ya, sampai jumpa, tetap semangat, dan selamat pagi sayang. Bye-bye. Anak-anak, gimana? Tadi sudah menyimak penjelasan dari gurunya? Sudah mengerti? Semoga kalian sudah paham. Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar kembali. Baik anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.